berikutnya menjadi bagian penting yang bisa kita dorongkan untuk mendukung peringatan Tahun Internasional Pertanian Keluarga 2014 ini bukan saja sebagai sebuah seremonial belaka, tapi harapannya ini akan benar-benar bermanfaat bagi seluruh petani khususnya ini. Terima kasih dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Eropa tahun pertanian keluarga itu mereka bukan kayak di Indonesia. Bahkan di sana itu petani bisa punya lahan lebih dari 2 hektar lebih kan, dan punya peralatan teknologi yang memang lebih bagus dan hasil pertanian juga lebih bagus. Nah di Indonesia kemarin sempat kita diskusikan tentang apa sih yang disebut dengan pertanian keluarga, bahwa ternyata di Indonesia ini yang kita sebut dengan pertanian keluarga itu ya dengan petani yang skalanya sangat kecil, luas lahannya sangat kecil, ada yang 0,3, ada yang 0,5, atau bahkan tidak ada yang punya tanah kan. Harus utama adalah agroekologi. Mungkin di negara lain Filipina mungkin yang lain mungkin masih pertanian green pollution itu masih benar-benar lagi. Jadi kalau kita masih membuka franchise, berarti kita harus membuka pertanian yang masih kimia gitu. Kemudian kita sudah menetapkan untuk Indonesia kita akan fokus ke agroekologi, sehingga di situ tertutup wilayah untuk petani yang kimia. Kita memang pada tahun ini memang difokuskan kepada family farming ya. Tapi karena kebanyakan di Indonesia kita cuma ada 3 wilayah, yaitu di Jakarta, Jogja, dan Bali, rata-rata adalah urban. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah saat ini kami sudah menjalin kerjasama dengan salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, itu juga dengan keputusan jaringan internasional. Jadi mereka akan menyusun menu makanan yang menggunakan produk-produk petani kecil. Kita juga menghadapi persoalan-persoalan paling tidak yang sekarang sedang alot ini adalah penerjemahan konstitusi yang memberikan kesempatan kepada petani untuk berdaulat ternyata terbajak oleh aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan justru dengan proses pencapaian kedaulatan. Misalnya undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani atau undang-undang pangan atau undang-undang terakhir yang kita masuk di dalamnya sebagai pihak terkait itu undang-undang hortikultura. Nah paling tidak ini menjadi isu yang barangkali nanti akan membantu bagaimana di komite itu juga digelorakan suara-suara itu bahwa selain wilayah kultur di petani kita juga menghadapi persoalan struktur. Kebijakan pemerintah di sini juga bisa menjadi bagian dari apa yang bisa kita perjuangkan, termasuk juga dengan kampanye langsung kepada masyarakat. Ini bisa dijadikan sebagai gerakan perlawanan terhadap ancaman korporasi di sektor pertanian. Karena misalnya kita tahu di Subang, di Purwakarta begitu, ribuan hektar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah menjadi basis lahan pertanian untuk korporat. Itu bukan melulu pameran, tapi sifatnya itu nanti ada seminar, ada talk show, ada lomba, ada kuis dan segala macam. Dan karena itu kebetulan ya setelah tanggal 4 Juli itu kita berpikir tahun kemarin kita kerja bareng sama aksi Pak Renal itu ya. Terus sempat ngobrol sama teman-teman aku juga bagaimana apakah tidak lebih baik kalau kita gabungkan itu saja dengan rencananya di IFF ini. Fungsi sekolah memang begitu Pak ya, mencabut saya karena saya bagian dari itu. Tapi masuk perlu juga memang ketika konsep perlawanannya tadi mau didorong bagaimana Ya, melanjutkan pertanian. Berarti kan ada sesuatu yang memang secara butuh perhatian di wilayah itu. kerjakan bareng terkait dengan keterlibatan teman-teman atas nama Komite Nasional, bukan atas nama aku, tapi atas nama Komite Nasional. Misalnya begini, API merencanakan atau API mengusulkan pada saat hari pangan nanti kita ingin bikin campaign soal pertanian keluarga. Jadi akhirnya pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Nah di situ sampai kita mencoba meriset jalur-jalur keuangan sampai jalur-jalur pemasaran. Ketika posisi petani sebagai produsen, petani itu tidak bisa menentukan harga, lemahnya di situ. Yang menentukan adalah tengkulak.
Nah, cara pendokumentasian ini macam-macam. Itu metodologi, itu mungkin nanti sesi kedua kali ya, pas setelah makan siang. Kalau disetujui, siapa melakukan apa, bagaimana. Itu di bidang itu. Ada yang di produksinya, bagaimana cara bertaninya atau akses reformnya kayak gitu. Itu ada organisasi yang punya slot itu juga. Nah, saya pikir nanti waktu yang tersisa tentu saja setelah makan siang membentuk kepanitiaan yang dimaksud dan perencanaan rumusannya gitu. Kalau misalnya memang kita bisa membagi ya bahwa produksi sama pasca produksi, ya kan. Menarik kalau bisa kita bisa membagi ini, tapi saya pikir karena memang ini bukan juga masalah persoalan waktu sih, tapi ini persoalannya bahwa organisasi apapun yang memang tergabung dalam komite nasional, dia ingin terlibat dalam proses apa dan ingin masuk mengkampanyekan apa dalam proses kampanye pertanian keluarga ini nggak jadi masalah. Misalnya dia pengen mengampanyekan bahwa demi berjalan suksesnya pertanian keluarga harus ada land reform misalnya, nggak jadi masalah kalau memang itu yang ingin dikampanyekan. Titik temu hasil riset itu yang berhubungan dengan pertanian keluarga itu apa? Nanti kita masukkan di sini, ya kan? Yang di Komisi Pertanian misalnya, dan kita akan menceritakan tentang apa itu pertanian keluarga dan kita akan meminta mereka untuk memberikan dukungan terhadap perlindungan terhadap pertanian keluarga misalnya. Kira-kira berperannya, saya cocoknya organisasi ini gimana? Kalau tidak ada tambahan lagi dan tidak ada masukan lagi dari teman-teman semua, forum saya tutup, saya akhiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan kawan-kawan semua yang ada di sini, yang dari Salatiga, dari Cirebon, Pak Imam, yang dari Indramayu, ya kan, yang dari Jakarta, yang dari Bogor. Terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, ada kata-kata yang salah diucapkan juga. Kami atas nama Indonesia dan Komite Nasional Pertanian Keluarga mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.